Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian semua dalam keadaan sehat, ini terlihat bersemangat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebagai umat muslim kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan ini bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan manfaat buat kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ibu minta tolong Dedek dipimpin doa terlebih dahulu, doa belajarnya. Mulai, kita mau baca doa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Dek untuk memimpin doanya. Coba sekarang lihat kondisi kelas kalian. Ada sampah atau tidak? Nah, sudah bersih ya? Berarti sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah sadar akan menjaga pentingnya kebersihan lingkungan kelas. Ya. Sebelum belajar, Ibu ingatkan kembali ya kesepakatan kelas kita. Ini kemarin kan udah kita bentuk ya. Kalian juga udah setuju bahwa yang pertama apa ini? Kita harus saling menghargai dan menghormati. Kalau ada yang berbicara di muka kelas kalian, kalian mendengarkan. Jangan sibuk masing-masing. Yang kedua harus mau apa? Menjaga ketertiban dan keamanan di kelas. Nggak boleh ada yang apa? Jahil, lagi belajar nggak boleh jahil. Karena belajar ini merupakan tanggung jawab kalian bersama. Biar apa? Biar nanti pembelajarannya akan kondusif. Itu ya kesepakatan kelasnya? Halo? Siap ya dijalankan kesepakatan kelasnya? Iya. Baik, Ibu absensi dulu ya untuk hari ini. Yang tidak hadir kelas 7A siapa? Kenapa dia? Oh, belum ada keterangan. Mungkin sakit dan nggak sempat ya menulis surat. Fajar Setiadi ya hari ini. Satu orang aja, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dihubungi oleh wali kelasnya ada apa ya, untuk diketahui keterangannya bahwa Fajar itu kenapa alfa. Mungkin dia telat atau gimana ya. Oke. Baik anak-anak. Kalian harus belajar atau hadir sepenuhnya di ruang kelas ini. Tidak boleh hanya fisik saja kalian hadir, tapi jiwa dan raga juga harus hadir. Jadi hadir sepenuhnya. Kita mindfulness dulu untuk mendapatkan fokus dan kesiapan belajar kalian. Dipejamkan matanya, rileks, santai. Amati nafas kalian. Nafas yang masuk. Pejamkan matanya biar terasa. Bernafaslah seperti biasa. Kita lanjut ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi sekedar ice breaking biar kalian fokus terhadap pembelajaran yang kita akan lakukan. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang struktur dan kebahasan teks deskripsi ya. Tapi sekarang ada bedanya ya anak-anak. Halo 7A. Ya, sebelum kita belajar Ibu ingin mengkaitkan pelajaran lalu dengan sekarang ya. Yang lalu kita belajar apa? Tentang teks deskripsi kita sudah belajar apa kemarin? Tentang apa? Memahami isi teks deskripsi. Yang kalian pelajari apa di situ? Apa? Ciri-ciri daripada teks deskripsi. Ya, apa itu teks deskripsi? Ada yang ingat nggak? Apa itu teks deskripsi? Silakan. Apa itu teks deskripsi? Merupakan teks yang memanfaatkan objek dan tempat secara terperinci. Kasih apa? Kasih web.
keren. Yang lain juga pasti ingat ya. Kemudian kemarin juga belajar apa itu kita? Bahwa teks deskripsi itu harus ada apa? Harus ada kalimat perincian. Betul. Ada apa lagi? Kata konkret. Ada apa lagi? Menggunakan majas ya. Itu pembelajaran minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Tapi ada yang beda ya, Buyung ya. Kenapa nih Buyung hadir di ruang kelas kita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Karena kita mau belajar inquiry kolaboratif, memadukan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan PKN. Nah, PKN kalian dengan Buyung pernah belajar penerapan nilai-nilai Pancasila, benar tidak? Buyung, coba diingatkan kembali materi yang minggu lalu dengan Buyung. Oke, penerapan nilai-nilai Pancasila, contohnya di kehidupan sekolah aja ya, kehidupan sekolah. Apa aja misalnya yang sila pertama kira-kira ngapain? Yang udah kalian lakukan? Beribadah. Oke, beribadah. Beribadah lebih spesifik lagi apa? Misalnya sholat berjamaah. Apalagi saya sholat berjamaah mengikuti kegiatan juntas. Nah, itu untuk sila yang pertama kalau di sekolah. Kalau yang kedua apa misalnya? Yang kedua sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, contohnya yang dilakukan di sekolah apa yang sila kedua? Menjenguk teman yang sakit. Atau misalnya menolong teman yang lagi kesusahan. Iya, tolong menolong. Ketiga apa? Sila yang ketiga apa tuh? Persatuan Indonesia. Kegiatannya apa di sekolah? Kegiatannya membersihkan secara bersama-sama gitu ya. Terus mengikuti upacara bendera juga sama itu ya. Terus apa lagi misalnya yang keempat? Boleh yang keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bentuk satu perwakilan. Apa contohnya di sekolah? Bagus. Musyawarah. Musyawarah ini musyawarah apa? Misalnya musyawarah untuk pembentukan KM. Apa lagi? Boleh. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia apa? Misalnya contohnya hemat. Apa lagi? Misalnya rajin menabung. Itu ya materi pembelajaran PKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kedua materi tersebut nanti kita akan padukan. Karena kan pelajaran Ibu ini tentang apa? Teks deskripsi, sudah sampai ke penulisan teks deskripsi. Kita sebelum nulis kalian harus tahu dulu ya tentang struktur dan kebahasaannya. Kemarin juga kan sudah diberi tugas ya oleh Ibu, kalian disuruh membaca terlebih dahulu struktur daripada teks deskripsi. Coba mohon perhatian nih, kita belajar tidak hanya sekedar belajar. Kalian harus punya tahu tujuannya apa ya. Dilihat tujuannya yang pertama adalah setelah kalian mempelajari materi tentang dengan PPKN ini apa nilai penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Sedangkan dengan Ibu teks deskripsi ini kalian nanti akan mampu menganalisis struktur teks deskripsi, baik itu identifikasi ya deskripsi bagian ataupun simpulan dan teks yang disajikan dengan benar tentunya. Yang kedua, setelah belajar ini kalian mampu menemukan majas dan kata-kata konkret dalam teks deskripsi untuk memperkaya penggambaran objek dengan teliti. Dan yang ketiga nih, karena sekarang kan lintasnya lintas mapel ya antara mapel PKN dengan bahasa Indonesia. Halo, nanti alurnya setelah belajar kalian harus mampu menulis teks deskripsi sederhana tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian sendiri, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Semangat tidak belajarnya nih? Oke, kalau gitu tepuk semangat. Nah, Ibu akan menampilkan video, kalian simak ya. Biar apa mengingatkan kembali materi pembelajaran dengan Buyung tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Ada yang tersenyum untuk menyembunyikan air mata. Halo. Hai.
Dari hasil menyimak kalian, nilai Pancasila apa nih yang terkandung dari video tadi? Sila kedua. Ya, sila kedua. Apa itu? Kemanusiaan ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada apa tadi di video tersebut? Berbagi. Berbagi masuk ke sila ke berapa, Bu Yu? Iya, tolong menolong ya, berbagi pada orang yang kesusahan. Ini tentang penerapan nilai Pancasila ya. Oke, bisa ditambahkan, Bu? Oke. Jadi istilahnya ya, berbagi ke tanpa membedakan, misalnya kita kan di video itu kan nggak tahu misalnya itu suku apa gitu kan, misalnya dia orang mana kita nggak tahu. Nah di situ di video itu kan nggak tahu, tapi dia mau berbagi gitu. Sudah paham ya tujuan pembelajaran kita, alurnya seperti apa? Oke, kita berkelompok dulu, buat kelompok terlebih dahulu. Ini Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti kalian secara berkelompok kita menganalisis dulu struktur daripada teks deskripsi beserta ciri kebahasaannya. Setelah kalian paham struktur dan ciri kebahasaannya, nanti kita akan membuat teks deskripsi kalian tentang nilai-nilai penerapan Pancasila. Kalian observasi di lingkungan sekolah. Mana yang masuk ke dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik sila 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Oke, kalian sudah duduk berkelompok ya. Sekarang coba kita akan membahas dulu struktur daripada teks deskripsi. Sebelum kalian nanti membuat teks deskripsinya, kalian harus paham dulu. Tadi juga kalian sudah membaca ya di rumah ya. Strukturnya ada berapa? Mau perhatian lihat? Ada berapa ini? Ada 3. Terdiri dari identifikasi. Di mana di bagian identifikasi ini mengenalkan objek yang akan dideskripsikan secara umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Ini menjelaskan bagian objek secara rinci. Ketiga, simpulan. Nah, ini opsional, ini boleh ada, boleh tidak ya. Jadi nanti buat teksnya mau dibuat secara lengkap enggak, mau tidak ada opsi simpulannya pun enggak apa-apa. Paham ya? Ini merupakan struktur daripada teks deskripsi. Halo? Nanti kalian membuat atau menulis teks deskripsinya dengan memperhatikan struktur daripada deskripsi ya dan kebahasaan. Ibu akan bagikan LKPD-nya, kalian menganalisis ya. Kalian analisis struktur teks deskripsi tentang penerapan nilai Pancasila. Perhatikan dulu, ini teks deskripsi tentang penerapan nilai Pancasila. Mohon perhatian. Terlihat tidak? Terlihat tidak? Ya. Oke, ini judulnya apa? Teks deskripsi judulnya apa? Aksi peduli sosial di sekolah. Dari teks ini ada berapa struktur? Ada 3. Yang pertama tadi apa? Identifikasi. Contohnya nih bagian identifikasi. Coba dibaca dalam hati, Ibu baca nyaring ya. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam aksi peduli sosial siswa SMP Negeri 2 Saketi ketika menggalang bantuan bagi korban bencana alam. Nah sekarang kan udah Ibu bagikan itu ya. Kalian coba dilihat, ada teks deskripsinya kan? Dilihat, yuk kita kerjasama menganalisis, berkolaborasi, menganalisis teks deskripsi yang ada ini bacanya sayang. Dilihat ya, yuk kerjasama untuk menganalisis. Yuk, dikasih waktu 15 menit ya. Ini udah dibaca dulu teks deskripsinya. Baca dulu, ini bareng-bareng diskusikan.
Dianalisis strukturnya. Strukturnya harus ada apa tadi? 3. Ya, mana yang masuk ke identifikasi, mana yang masuk bagian deskripsi bagian, mana yang masuk apa? Simpulan. Kata konkretnya dicari di sini. Kemudian majasnya cari. Silakan dikerjakan, diskusikan. Paham ya? Yuk bareng-bareng diskusinya. Dianalisis strukturnya. Ada kesulitan tidak? Ada kesulitan? Enggak. Paham ya? Ada kesulitan tidak nih kelompok 2? Tidak. Oke, bagus. Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Sudah selesai ya? Oke, sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Disiplin antri di kantin sekolah. Identifikasi. Antri adalah salah satu wujud kedisiplinan dan bentuk penerapan nilai Pancasila. Unsur kebahasaan. Ya, kata konkretnya sebutkan. Konkret. Kantin, meja, piring, gelas, barisan, aroma makanan, jam dinding, ruang kertas. Kata konkret. Sekarang majas yang kamu temukannya apa saja? Piring dan gelas di rak kantin sekolah yang sering menyaksikan peraturan hidup. Jam dinding di pojok kantin berdekat seperti memberi pesan. Oke, sudah luar biasa. Baik, bagus enggak ini penampilannya kelompok 3? Sudah benar belum? Menganalisisnya baik struktur, kata kebahasannya, kata konkret, majasnya. Sudah benar belum? Sudah benar. Kasih tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, kita kasih sebentar. Tepuk apresiasi untuk 7A ya. Tepuk apresiasi. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Selanjutnya, setelah kalian mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks deskripsi, kita mengobservasi ya lingkungan sekolah. Jadi kalian keluar dulu ke lingkungan sekolah, amati oleh kalian penerapan nilai-nilai Pancasila, baik sila pertama, kedua, ketiga maupun sila keempat dan kelima. Setelah dapat, catat oleh kalian ya. Kemudian dari hasil catatan observasi atau refleksi kalian, kalau kalian tidak observasi, misalnya Bu, saya mengingat kemarin pernah melihat ini, nggak apa-apa, langsung ya. Buat secara kolaboratif dengan kelompok masing-masing satu teks deskripsi. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan observasi di lingkungan sekolah ya, tadi kan kalian keluar lingkungan, untuk kelompok 1 sudah dapat belum? Apa yang mau dijadikan teks deskripsi nih, penerapan nilai Pancasilanya tentang apa? Tentang musyawarah di kelas. Penerapan sila keberapa itu? Yang kamu dapat? Sila keempat. Kelompok 2 tentang apa? Ya, kelompok 3 tentang apa sudah dimusyawarahkan? Kejujuran di kelas. Kelompok 4? Keadilan dalam membagi tugas piket. Nah, dari hal-hal tadi silakan kalian buat teks deskripsinya melalui Canva. Dibuka aplikasi Canva-nya. Udah ditentukan desainnya, udah dapat? Udah bagaimana kesepakatan kelas desainnya yang itu. Silakan mulai menulis di Canva. Oke anak-anak, sudah selesai ya menulis teks deskripsinya melalui aplikasi Canva.
Kalian sekarang kirim dulu ke Ibu melalui grup WA aplikasi Canva-nya. Kelompok 1 sudah siap ya, PPT-nya sudah ditayangkan, juru bicaranya silakan untuk mempresentasikan hasil menulis teks deskripsinya dari hasil observasi dan refleksi kalian tentang apa ini, silakan dibacakan. Yuk beri salam dulu. Music mode. Yang lain memperhatikan. Kebahasaan. Kata konkret. Ruang kelas. Bagi papan tulis yang dinding nama ketua kelas. Majas personifikasi. Musik tersusun melingkar seakan mengundang semua suara untuk ikut berbicara. Luar biasa. Kasih apa? Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Itu dari kelompok 1 ya, hasil menulisnya berdasarkan musyawarah mereka secara kolaboratif tentang musyawarah. Ini hasil merefleksi kegiatan-kegiatan sebelumnya ya. Oke, kita lanjut kelompok 2. Akan ikut menjaga kebersihan ruang kelas. Para siswa bekerja sama, ada yang menyapu halaman, ada yang membakar lantai, dan ada pula yang merapikan taman. Kasih apa? Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Dilanjut nih kelompok 3, juru bicaranya, yuk maju ke depan. Kejujuran di kelas. 1. Identifikasi. Kejujuran adalah salah satu nilai Pancasila yang harus dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Jujur kebahasaan. Kata konkret. Pena, meja, lembar jawaban, dan minim nilai wajar. Majas personifikasi. Pernah berbicara jujur. Lembar jawaban menjadi saksi bisu. Dan dinding berdekat menghilangkan. Luar biasa untuk kelompok 3. Kasih apa? Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Terakhir kelompok 4, silakan juru bicaranya. Keadilan dalam pembagian tugas di kelompok 4. 1. Identifikasi dalam menegakkan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya contohnya tampak jelas dalam pembagian tugas di kelas 2 SMPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih apa? Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Luar biasa. Kita kasih tepuk apresiasi untuk kelas 7A. Tepuk apresiasi. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat. Kasih tepuk tangan, tepuk 1000. Oke, alhamdulillah ya, kalian semua sudah menyajikan teks deskripsi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, hasil observasi kalian, hasil merefleksi kalian dari pertemuan pengamatan kalian yang pernah kalian temui, ya kan? Halo. Jadi dalam teks deskripsi ini harus bagaimana? Harus memiliki strukturnya apa aja? 1 ada identifikasi, 2 ada deskripsi bagian, 3 ada simpulan. Kemudian berisi apa kebahasannya? Kata konkret. Terus ada apa lagi? Majas. Terus menggunakan kalimat perincian. Luar biasa untuk kelas 7A. Oke, sekarang kita merefleksi ya. Ibu akan bagikan ya kertas post-it ya. Kalian merefleksi dulu ya. Apa manfaat kalian menulis teks deskripsi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila?
sila. Kesan-pesannya apa? Satu orang satu, setelah ditulis ditempel ya. Paham ya? Silakan ditulis dulu manfaatnya kalian belajar teks deskripsi sama pesan dan kesan. Oke? Hasil refleksinya. Cepat yang sudah ditempel. Ditempel silakan. Ya, tempel. Ya, silakan. Ya. Luar biasa nih merefleksinya. Duduk dulu yuk di kelompoknya lagi. Jadi hari ini kita belajar apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Apa kita belajar apa? Yuk silakan. Ya, teks deskripsinya tentang apa? Menulis. Kita apa? Menulis. Menulis dan menyajikan teks deskripsi. Tentang apa yang kalian tulis tadi? Nilai-nilai Pancasila di dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalian tulis di mana? Di sekolah ya? Penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah, tapi ditulis dalam bentuk teks deskripsi. Ditulis dalam teks deskripsi dengan struktur dan kebahasaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas? Oke, nanti tugas selanjutnya kalian menulis teks deskripsi secara individu ya. Tapi penerapan nilai-nilai Pancasilanya di rumah. Kalau tadi kan kalian observasinya di sekolah ya. Nah, besok kalian observasi di rumah. Kemudian pembelajaran ibu selanjutnya, tindak lanjutnya menulis secara individu. Kalau tadi kan secara kolaboratif, secara berkelompok. Sampai di sini paham? Oke, karena waktunya sudah selesai, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.